Ada 5 alam yang sudah kita lalui, tidak kita lalui, dan beberapa yang akan kita lalui. Ada yang sudah kita lalui, dan ada beberapa yang akan kita lalui. Yang sudah kita lalui adalah alam arwah dulu. Kemudian yang kedua, alam ajinna, alam dalam perut ibu. Kemudian yang ketiga, ketika lahir, kita ada di alam dunia. Ketika mati, kita berada di dalam alam barzah. Kemudian sesudah alam barzah, kiamat terjadi, kemudian kita masuk di alam akhirat. Jadi 2 alam yang akan kita lalui. Kalau yang lain sudah kita lalui. Nah, orang yang tidak percaya terhadap alam akhirat sebagai alam yang terakhir ini, anis siratil nakibun, dari jalan yang lebar, luas, dan lurus itu, nanakibun terus menerus, lalu menyimpang, berpaling, menyimpang dari jalan yang lurus itu. Apa jalan yang lurus? Agama Islam, agama yang dicetak oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Itu jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
Yang begini ini kita ngepas-kepaskan. Yang paling fasih menyebut datu Rasulullah. Sehingga beliau bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dha. Aku ini orang yang paling fasih ketika menyebut dha. Karena demikian, walaupun tidak seperti Nabi, kita ngepas-ngepaskan. Kalau dot, mesti dua pipi kanan kiri itu kembung. Kalau nggak kembung bukan dot, tapi dan. Hom. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita buka halaman 347. Halaman 347 surah Al-Mu'minun ayat 75.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna afdhalal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durril lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad akhadnahum bil adabi famattakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adabin syadidin idza hum fihi mublisun. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti yang biasa saya sampaikan, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih terus membimbing kita menempuh jalan menuju kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih kebahagiaan kelak di akhirat. Dengan menapaki beberapa tuntunannya, perintah-perintahnya, yaitu melaksanakan sholat berjamaah, hadir di masjid, dan sebelumnya berquran. Sebelumnya mungkin di antara bapak-bapak atau bahkan bapak-bapak semuanya bangun jam 2 sudah bangun untuk sholat tahajud, sholat malam. Rasulullah ketika diutus oleh Allah yang pertama kali ini yang diperintahkan, ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut. Orang yang berselimut karena telah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Nabi kedinginan. Kemudian di rumah pulang oleh Sayyidah Khadijah diselimuti. Kemudian oleh Allah diingatkan, ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah kamu di waktu malam. Illa qalila, kecuali yang sedikit saja kamu tidak bangun. Ini perintah pertama, wahyu-wahyu pertama yang turun. Ini perintah bangun malam. Kenapa? Karena di keheningan malam kita nyambung pada Allah. Di keheningan malam. Kalau siang kan ramai, mobilisasi manusia ramai, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Kalau di daerah pinggiran itu yang daerah selatan ke selatan, tidak ke pasar, apalagi sekarang. Yang bagian utara, Jawa itu pagi-pagi ke utara, artinya ke kebun ya, berkebun. Ini termasuk ini Haji Fatullah ini. Kalau pagi ke selatan ya, enggak ke utara ya. Ini siang hari sibuk. Jadi ya ketenangan batin, ketenangan konsentrasi jauh kalah dengan waktu malam. Itulah sebabnya seperti berkali-kali saya sampaikan, sholat subuh itu merupakan sholat yang paling utama di antara 5 waktu. Sholat subuh, sesudahnya sholat isya, sesudahnya lagi sholat asar, sesudahnya lagi sholat duhur, sesudahnya lagi yang terakhir sholat maghrib. Kenapa maghrib kok lebih paling rendah kualitasnya? Karena sudah tantangannya sudah hampir nggak ada maghrib. Orang sudah pada bersih-bersih semua. Tapi kalau subuh, apalagi dingin-dingin kayak begini, apalagi manten baru nih, Pak Haji Unasin baru nih.
belum setengah tahun ya kan? Belum, masih teman penting baru. Iya? Oh, ya. Jadi ya mungkin bapak-bapak sudah bangun di rumahnya. Alhamdulillah. Lewat saling gesekan, saling memberi dan saling menerima. Itu insya Allah kualitas kita meningkat. Baik Bapak, ini intermezzo saja sebagai penyegaran. Walau rahimnahum, ini sebetulnya erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayat 74. Ayat 74, tapi karena waktu yang terbatas sehingga terputus, tidak berlanjut. Pada ayat 74 itu, Allah menyatakan dengan tegas, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil sirati lanakibun. Wa innal ladzina, dan sungguhnya orang-orang banyak. Temu. Boleh baca. Al-Mu'minun ayat 74. Ini saya datangkan perwakilan alumni. Ini antara lain alumni bagian selatan. Nanti mungkin sesudah ini alumni bagian sekitar sini. Tujuannya antara lain ya biar tahu bahwa aktivitas mushola ini yang mungkin ini Pak Samsudin banyak membantu ini waktu rehabilitasi. Bahwa mushola ini betul-betul dimanfaatkan, dimaksimalkan. Sehingga nggak muspro. Amalnya terus berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, biar ikut ini. Biar ikut ngaji juga. Sebentar kok. Kecuali hari ini mungkin agak lama. Karena ada acara. Wa innal ladzina la yu'minuna. Mana Pak Guru? Tukar. Ada, ketemu? Oh, sudah. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Wa innal ladzina, dan sungguhnya orang-orang banyak, la yu'minuna, yang tidak beriman mereka itu, orang-orang banyak itu. Tidak beriman dengan apa? Bil akhirati, dengan kehidupan akhirat. Berpandangan bahwa hidup dunia ini kalau sudah mati ya mati, nggak ada alam-alam lain. Nah kemarin dengan sedikit agak terperinci, saya sampaikan bahwa alam yang kita lalui itu ada 5. Ada 5 alam yang sudah kita lalui, tidak kita lalui, dan beberapa yang akan kita lalui. Ada yang sudah kita lalui dan ada beberapa yang akan kita lalui. Yang sudah kita lalui adalah alam arwah dulu. Seperti kemarin saya sampaikan. Kemudian yang kedua alam ajinna, alam dalam perut ibu, itu alam. Kemudian yang ketiga, ketika lahir kita ada di alam dunia. Ketika mati kita berada di dalam alam barzah. Ini yang akan kita lalui karena kita masih hidup. Alam barzah akan kita lalui. Kemudian sesudah alam barzah, kiamat terjadi, kemudian kita masuk di alam akhirat. Jadi 2 alam yang akan kita lalui. Kalau yang lain sudah kita lalui. Nah, orang yang tidak percaya terhadap alam akhirat sebagai alam yang terakhir ini, anis sirati lanakibun, dari jalan yang lebar, luas dan lurus itu, nanakibun, terus menerus selalu menyimpang, berpaling, menyimpang dari jalan yang lurus itu. Apa jalan yang lurus? Agama Islam, agama yang dicetak oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Itu jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim. Seperti yang sering, paling tidak selama 24 jam kita 17 kali bermohon, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukin kami ke jalan yang lurus. Petunjuk itu sebagaimana kemarin saya sampaikan, ada petunjuk yang bisa disampaikan oleh orang, antara bapak dengan bapak, saudara saya dengan bapak. Saya menyampaikan petunjuk, tapi petunjuk itu hanya berupa ilmu. Adapun kemudian petunjuk yang merupakan pelaksanaan, hanya Allah yang punya kewenangan. Hak prerogatif Allah.
Seperti kemarin saya contohkan, ketika Nabi merasa terenyuh, pamannya menjelang kewafatannya, kemudian dituntun oleh Nabi, wahai paman, coba ucapkan ini syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, pasti akan saya bersaksi di hadapan Allah untuk engkau. Tapi Abu Thalib tidak bergeming. Bahkan dibentak-bentak sama Abu Jahal, Abu Lahab. Kamu Abu Thalib, kalau ikut ucapan Muhammad itu berarti kamu mengkhianati agama leluhur kita. Bentak-bentak. Sampai mengeluarkan syair. Sempat bersair. 2 syair yang kemarin saya sampaikan. Jadi kepercayaan terhadap, keyakinan terhadap adanya akhirat itu mutlak. Seakan-akan tugas Rasul, para Rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tugasnya hanya 2. Yang pertama adalah mengisahkan Allah, menyeru manusia supaya percaya kepada Allah secara isa, tidak memusyrikkan. Dan yang kedua, meyakinkan masyarakat, orang-orang terhadap hari akhirat. Nah, pada ayat berikutnya, walau rahimnahum, jadi seakan-akan Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau mengajak manusia menuju jalan kebahagiaan, yaitu shiratal mustaqim, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tapi mereka berpaling, mereka tidak mau mengikuti kamu. Walau rahimnahum, dan seandainya kami merahmati mereka, mengasihani mereka, wa kasyafna ma bihim, dan kami melenyapkan ma bihim, apa yang menimpa mereka. Apa rupa yang menimpa? Min durrin, dari kemudaratan. Min durrin, dari kemudaratan. Lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Lalajju, pasti mereka akan terus-menerus fi tughyanihim ya'mahun, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing. Pikirannya selalu terombang-ambing, selalu berada dalam jalan yang sesat. Kenapa? Karena tidak percaya terhadap akhirat. Itu penyebabnya. Oleh karenanya ayat 74 tadi ditekankan oleh Allah. Orang yang tidak percaya pada akhirat, dia dari jalan yang lurus itu akan menyimpang dan semakin menjauh. Dan kita beruntung, walaupun jarak antara kita dengan Nabi sudah begitu jauh, baik jarak secara jarak tempuh maupun jarak umur sudah begitu sangat jauh. Beliau sudah 400 tahun yang lalu kurang lebih, tapi kita masih kebagian hidayah itu, percaya kepada Allah dan percaya kepada akhirat. Ini wajib kita syukuri, wajib kita syukuri. Lalaju fi tughyanihim ya'mahun, pasti mereka akan terus-menerus fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahuna, mereka terombang-ambing. Tidak ada kepastian jalannya, terombang-ambing. Walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Artinya, walaupun umpama Allah merasa kasihan kepada mereka, dan apa yang menimpa mereka itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan, mereka tetap pasti berada dalam kesesatan. Alasannya itu tadi, hanya satu, karena mereka tidak percaya pada akhirat. Tidak percaya pada yang gaib. Itulah maka di dalam surah yang pertama, surah yang kedua di dalam Al-Qur'an itu, surah Al-Baqarah, di situ disebutkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab, artinya Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang pertama yang dicanda oleh Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya bagaimana tidak? Karena kepercayaan kita terhadap yang gaib, Allah gaib, akhirat gaib, kuburan gaib, neraka gaib, jalan yang lurus itu gaib, hisab amal gaib bagi kita. Andaikan kita tidak percaya pada itu, ngapain bangun-bangun malam?
Nggak ngapain bangun-bangun subuh. Karena terdorong oleh kepercayaan gaib yang seperti itu, maka kita bangun. Dan kalau sudah bangun jam 2, Bapak, malaikat yang akan membangun. Pasti itu. Mungkin ada yang mengalami Bapak ya. Pasti. Kalau sudah seperti itu, artinya sudah mantap di dalam hati kita. Cuma dengan catatan, kalau sudah dibangun malaikat, jangan kemudian benahi selimut. Kalau dibangun malaikat kemudian membenahi mentepak sapo, ya sama, tidak ada apa-apa. Jadi kalau bangun, nggak usah pakai lihat jam, kecuali kalau misalnya ada pertandingan sepak bola seperti kemarin antara Indonesia dengan lihat jam dulu. Walau akhadnahum, dan demi sesungguhnya akhadnahum, kami mengambil tindakan kepada mereka atau mengadab mereka bil adabi, dengan adab yang ringan. Di sini ada dua kata azab di dalam ayat 75 dan ayat 76 dan ayat 77. Tapi maknanya beda. Pada ayat 76 al-adab yang dimaksud di situ ada adab ringan. Walaqad akhadnahum, dan demi sungguh telah kami turunkan atau kami ambil tindakan kepada mereka bil adabi, dengan turunnya adab yang ringan. Agaknya ini sekedar peringatan saja dari Allah. Famastakanu, maka mereka tidak tunduk. Istakanu itu berasal dari kata sukunun. Sukun itu diam. Istakanu. Ini sukunun, diam. Oleh karenanya harkat itu ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang kasroh, ada yang sukun. Sukun itu diam, tidak a, tidak u, tidak i, karena diam, sukun. Nah, istakano ini tidak tunduk. Kenapa istakano disebut tidak tunduk? Artinya karena sukun, berasal dari sukun, artinya orang yang tunduk itu terdiam di depan orang yang dia tunduki. Tunduk pada komandan misalnya, kan terdiam di depan komandan itu. Sehingga dengan demikian maka istakanu ini diartikan yang asalnya diam kemudian diartikan sebagai tunduk. Hamastakanu, ketika mereka diadab oleh Allah dengan adab yang ringan, mereka tidak tunduk kepada Allah, li rabbihim, kepada Tuhan mereka, wa ma yatadarra'un, dan tidak berdoa merendahkan diri di hadapan Allah. Sombong, angkuh, takabur. Karena adab itu mungkin hanya merasa adab yang ringan saja. Ulama memahami kata ini, ayat yang 76 ini, adab yang ringan ini, bahwa di Mekah itu pernah terjadi paceklik selama 7 tahun. Selama 7 tahun paceklik. Itu oleh Allah dianggap sebagai adab yang ringan. Sebagai adab yang ringan. Kenapa? Karena pada ayat berikutnya ada kata adab lagi, dan ini adab yang sangat gede. Yaitu hatta idza fatahna alaihim baban da adabin syadidin idza hum fihi mublisun. Hatta sehingga ketika mereka diadab dengan adab percobaan yang ringan, mereka tidak tekun, tidak tunduk
dan tidak berdoa, meminta kepada Allah dengan merendahkan diri, malah arogansinya yang dipakai. Hatta idza fatahna alaihim, sehingga idza fatahna, apabila telah kami bukakan alaihim kepada mereka, apa yang dibuka? Baban, satu pintu, ada bin syadidin, yang memiliki adab yang pedih. Idahum fihi mublisun, tiba-tiba mereka di dalam adab itu mublisun, berputus asa, tidak tahu apa yang harus dikerjakan ketika adab yang pedih itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah melogikakan, atau logika daripada ayat ini, Allah menyebut baban, pintu. Agaknya ditamsilkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan seorang berada di sebuah benteng, pintunya pintu besi, kemudian di luar benteng itu terjadi kebanjiran, terjadi kebakaran, karena di dalam benteng dan pintunya tertutup rapat, sehingga selamat mereka yang di dalam benteng, tidak hanyut atau tidak terbakar. Tapi ketika dibukakan pintu itu, Bapak, kita bisa membayangkan, ada banjir di luar atau ada kebakaran di luar, kemudian pintunya dibuka, air banjir itu masuk ke dalam semua. Karena di dalam benteng tidak bisa kemana-mana, sehingga binasa mereka semuanya. Ini ayat atau Al-Quran begitu canggihnya. Setiap kata demi kata memiliki makna dan analisa yang sangat dalam. Hatta idza fatahna alaihim baban, sehingga apabila kami bukakan alaihim kepada mereka, apa yang dibuka? Baban, satu pintu. Ada bin syadidin, yang memiliki adab yang sangat pedih. Idahum fihi mublisun, tiba-tiba mereka itu mublisun, berputus asa, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kebingungan mereka. Kalau kita di Indonesia, di Kalibaru misalnya, kemarin banjir bandang itu hanya peringatan aja. Hanya peringatan. Nah, kalau peringatan ini kita tidak tunduk, menganggap itu karena ini, banyak dalih yang dikeluarkan, yang disampaikan. Tidak tahu bahwa yang membuat itu Allah sebagai peringatan. Khawatir. Ada peringatan yang lebih besar lagi. Ada peringatan yang lebih besar lagi. Oleh karenanya, kita sebagai warga negara wajib merasa bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, dan kemajuan bangsa ini dengan saling mengingatkan antara satu warga dengan warga yang lain, dengan tetangga yang lain, saling mengingatkan jangan begini, jangan begini. Termasuk juga terhadap aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan negara. Bagaimana banyak mengatur negara ini dengan baik. Apalagi kita sering mendengar 2045 ini dicanakan sebagai Indonesia Emas. Indonesia Emas itu, yang namanya emas itu kan mahal. Dan semua orang mendambakan itu. Artinya mendambakan kemajuan. Oleh karena ini penting, saling amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya tidak terjadi. Karena begini Bapak, Rasulullah itu menjadi juru selamat yang agung. Ketika orang-orang Mekah meminta pada Rasulullah, Muhammad, kalau memang Al-Quran ini betul-betul dari Allah, coba turunkan dari langit hujan batu, atau turunkan azab yang pedih. Apa jawab Allah? Jawab Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, beritahu kepada mereka, Allah tidak akan mengadab umat selagi engkau berada di tengah-tengah umat itu. Allah tidak akan mengadab kaum atau orang-orang Mekah yang mau menuntut adab itu selagi engkau masih berada di tengah-tengah umat itu. Sekarang baginda Rasul sudah 1400 tahun kan wafat. Terus apa kita terus akan mendapat adab? Di sini ulama memberi solusi yang sangat gitu. Bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wal amanul a'zam. Rasulullah itu adalah juru selamat yang agung. Juru selamat yang agung.
Madamat sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam baqiyatan, selama sunnah-sunnah Rasul itu masih berlaku, berarti Rasulullah secara hukum itu tetap ada. Sunnah-sunnah Rasul kita amalkan secara hukum, de jure ya. Iya Pak Jafar ini biasa nih, de jure, de facto ini biasa ini. Kerjaannya memang de jure dan de facto itu. Ya. De jure, secara hukum Rasulullah masih ada walaupun 1400 tahun sudah wafat, asalkan sunnah-sunnahnya kita lakukan. Sekarang sudah mulai terkikis sunnah-sunnah ini. Ya maaf, yang sering saya contohkan, yang ringan saja. Kalau minum pakai tangan kiri, nggak gaul katanya. Itu padahal sunnah Rasul. Rasulullah biasa at-tayamun. Selama Rasulullah masih ada dan sunnah-sunnahnya diamalkan, berarti Rasulullah masih ada. Ma wa idza umitat sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam falan tadril balaya wal fitan. Apabila sunnahnya sudah dimatikan, orang sudah tidak ada yang berjamaah, orang tidak ada yang sudah tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Fantadril balaya wal fitan, maka tunggulah bala-bala, ujian-ujian, musibah-musibah dan kekacauan-kekacauan. Itu coba kita titeni ya, titeni. Kalau kita sudah maksiat, durhaka, tidak ada yang mengingatkan, sering saja kekacauan ini dan sebagainya, hama orang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu yang kedua. Allah tidak akan mengadab satu kaum manakala dia menyesal dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ini. Ini malah arogan. Mereka tidak tunduk karena adabnya hanya merupakan adab yang ringan saja. Itulah Bapak-bapak, sebagai tambahan demi tambahan setiap hari Ahad dan hari Kamis, saya sengaja menghadirkan perwakilan alumni. Ini di luar sudah ada Haji Rusdi, ada Haji Roni dan siapa lagi? Ini Samsudin, Pak Atmawi ada, Pak Atmawi ada, alhamdulillah. Nah, ini perwakilan alumni semua ini, orang sudah jadi-jadi ini, bukan jadi-jadian tapi sudah jadi, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Saya rasa sampai di sini dulu, mari kita berdoa. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati alaihi fiqni bitaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin
bihim niltu hajati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.